Selamat datang kembali di pembelajaran operating system. Kali ini kita berada di chapter 2 tentang struktur dari sistem operasi. Di slide sebelumnya atau di video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana layanan-layanan dari sistem operasi, kemudian bagaimana sistem call, dan juga sistem program. Nah, kali ini kita akan langsung ke bagian struktur dari sistem operasi. Nah, di sini untuk kinerja dan implementasi yang efisien, sebenarnya operating system harus dipartisi menjadi subsistem-subsistem yang terpisah. Nah, masing-masing subsistem ini mempunyai tugas masing-masing seperti input, ya, output, kemudian karakteristik dari setiap lapisannya, ya. Nah, jadi ada di sini berbagai jenis pendekatan yang dilakukan untuk strukturisasi dari sistem operasi. Yang pertama ada struktur yang sederhana, ya, atau ini nanti diimplementasikan untuk MS-DOS. Jadi ini adalah operating system yang paling tua, yang pertama kali dibangun oleh para desainer. Kemudian ada ini more complex, ya, more complex atau monolithic structure. Nah, ini nanti implementasinya untuk Unix, ya. Kemudian ada pendekatan menggunakan lapisan-lapisan atau layer. Nah, ini adalah sebuah layer abstraksi, ya. Nanti kita akan lihat apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing ini. Kemudian yang terakhir ada microkernel. Nah, ini adalah pengembangan dari yang kompleks ini, ya, more kompleks atau monolitik dan juga layer. Jadi digabungkan di dalam microkernel nanti. Nah, sekarang kita akan memasuki simple structure, ya. Jadi simple structure ini awalnya ditulis, ya, para pengembangnya atau developernya tidak tahu seberapa besar nantinya ini, tidak tahu apakah operating system ini akan sangat berkembang, ya, untuk kedepannya. Nah, sehingga para desainer hanya membuat struktur ini sesimpel mungkin, ya. Kemudian karena memang struktur yang sederhana ini tidak dilengkapi oleh dual mode, ya, ada user mode dan juga kernel mode, sehingga ini mempunyai kelemahan utama di bagian security-nya, ya. Jadi kita akan lihat bahwasanya di sini dimulai dari yang paling bawah, ROM BIOS merupakan basic input output device, ya. Nah, ini bisa diakses oleh MS-DOS driver, ya. Kemudian MS-DOS device driver ini bisa diakses oleh sistem program. Nah, kemudian sistem program diakses oleh application program. Nah, di sini pendekatan dari struktur sederhana ini hampir mirip dengan sistem layer nanti. Namun di sini tidak well defined, ya, atau well structure, ya, tidak well separated. Karena apa? Karena memang di sini semua lapisan-lapisan yang di atas ROM BIOS device driver ini bisa memiliki akses kepada basic input dan output ini, ya. Misalnya MS-DOS device driver memiliki akses, kemudian sistem program memiliki akses juga ke basic input dan output ini. Kemudian application program memiliki akses juga ke dalam. Nah, artinya tidak well defined atau tidak memiliki independent functionality, ya. Jadi setiap lapisan bisa mengakses hardware. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ketika di dalam application program terdapat vulnerable atau malicious program, ya, ingin dieksekusi akan langsung bisa memasuki input dan output device. Nah, artinya ketika ada malicious program yang cenderung akan membuat sistem kita crash, nah, semua sistem ini akan crash, ya. Semua sistem ini akan crash. Karena kita tahu ROM itu adalah sifatnya permanen, ya. Ketika data yang ada dalam ROM itu rusak, maka semua sistem ini akan crash, ya, tidak bisa digunakan lagi. Jadi itu yang menjadi kelemahan yang paling utama di dalam simple structure ini. Namun untuk keuntungannya ini benar-benar simple, ya, karena memang application program bisa saja langsung menuju hardware.
ya. Sekarang kita akan melihat pendekatan yang kedua, yaitu non-simple structure atau sering disebut sebagai monolithic structure. Dan ini pertama kali diimplementasikan untuk Unix. Nah, di sini di dalam Unix sudah dibagi sistem ini ke dalam dua bagian. Yang pertama ada sistem program dan juga sistem kernel. Kita sudah mempelajari tentang sistem program ya. Kemudian di sini sistem kernel ini berada di bawah sistem call interface dan di atas physical hardware. Jadi sistem kernel atau the kernel ini berada di tengah-tengah sistem call interface dan physical hardware. Nah, kemudian di sini kita lihat gambar ini bahwa lapisan yang paling atas ada user ya. Kemudian untuk mengakses yang namanya hardware, kita perlu user interface di sini. Ada shell, command compiler, kemudian interpreter dan juga system library. Kemudian akan melalui sistem call pertama kali ya. Sistem call, kemudian memasuki kernel, kita melihat fungsi-fungsi yang kita inginkan. Kemudian diimplementasikan kernel melalui hardware ya. Kemudian akan dikirimkan kembali ke user. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam kernel ya banyak sekali fungsi-fungsi yang dimuat di dalam satu lapisan ini ya. Ada signal terminal handling, ada karakter I/O system, terminal drivers, ada file system, swapping block input output, kemudian ada disk and tape drivers, CPU scheduling, replacement, demanding paging, virtual memory. Jadi terlalu banyak fungsi-fungsi yang ada di dalam kernel. Nah, ini nanti akan menjadi kelemahan utama di dalam monolithic struktur ini. Kenapa? Ketika kita ingin menambahkan fungsi baru di dalam kernel, kita harus menyentuh semua ini. Semua lapisan ini kita harus mengubah semua sistem kernel ini. Atau akan ada perubahan di dalam kernel ya. Kemudian misalkan kita melakukan debugging ya, debugging terhadap file system. Artinya kita harus nanti masuk ke dalam kernel yang nantinya semua ini akan terpengaruh juga. Semua fungsi lainnya akan terpengaruh ya. Jadi ini menjadi kelemahan dari sistem kernel ya. Kemudian di sini contohnya ya, yang berpengaruh misalkan kita ketahui bahwa semua fungsi-fungsi ini diletakkan di dalam sistem operasi. Di dalam penyimpanan sistem operasi yang mana setiap fungsi ini memiliki indeks atau ID tertentu ya, diberikan nomor terhadap setiap fungsi ini. Nah, ketika ada penambahan fungsi lain, otomatis alamat dari setiap fungsi ini juga akan berubah. Nah, ini yang menjadi contoh dari kenapa ketika ditambahkan sebuah fungsi, maka akan ada ya perubahan-perubahan di dalam kernel. Contohnya perubahan nomor ID-nya pasti akan berubah ya. Untuk mengatasi kelemahan yang ada di dalam monolithic kernel ya, yang tidak didefinisikan sistem kernelnya ya, karena memang di dalam sistem kernel tersebut banyak sekali fungsionalitinya, maka pendekatan untuk mengatasi itu digunakan dengan pendekatan lapisan atau layer ya. Jadi setiap fungsi-fungsi yang ada dalam kernel dibuat ke dalam lapisan-lapisan tertentu ya, yang memang well defined ya, atau well structured ya, yang mempunyai lapisan-lapisan yang independen. Nah, pertama lapisan 0, lapisan yang paling bawah ada hardware, kemudian di atasnya ada layer 1, misalnya CPU scheduling, kemudian ada layer 2 misalnya I/O channel, kemudian ada layer 3 misalnya virtual memory, sampai dia ke layer interface atau layer yang paling akhir. Nah, di sini sudah terstruktur dengan baik ya. Artinya setiap fungsi memiliki lapisannya sendiri. Jadi tidak akan mengakses keseluruhan dari kernel ya. Tidak akan mengakses keseluruhan dari kernel. Misalkan ketika kita melakukan debugging, kita langsung menuju ke layer yang kita inginkan saja. Misalnya layer 1 ini adalah CPU scheduling. Ketika ada masalah di dalam CPU scheduling, kita akan langsung menuju CPU scheduling. Kemudian
ketika ini sudah beres, kita debugging, otomatis nanti hardware juga akan tidak ada masalah ya. Kemudian di sini untuk penambahan lapisan cukup mudah ya. Kita tinggal mengetahui saja apakah lapisan ini benar-benar berada pada posisinya yang memberikan layanan kepada lapisan yang ada di bawahnya. Ya, jadi memang pendekatan layer ini harus sangat hati-hati didefinisikan untuk setiap layernya. Harus sangat hati-hati apakah benar layer yang kita masukkan ini benar pada posisinya yang memberikan layanan ke bawahnya ya. Nah, itu untuk keuntungan dari layer approach. Kemudian kelemahannya, dari segi kelemahan ini akan menjadi overhead ya, karena memang tidak efisien di dalam waktu. Kenapa tidak efisien di dalam waktu? Misalkan ketika user ya ingin mengakses hardware, artinya user melalui user interface akan memasuki setiap layer. Misalkan ada 5 layer atau lebih dari 5 layer. Setiap layer harus dilalui terlebih dahulu untuk menuju hardware. Ya. Jadi ini akan memakan banyak waktu. Kemudian sistem call yang dilewatkan kepada setiap layer mungkin nanti akan mengalami penambahan identitas ya, penambahan atau perubahan sistem call. Jadi ini yang menjadi kelemahan dari layer approach ini ya. Kemudian ada yang kita kenal dengan struktur mikrokernel. Nah, struktur mikrokernel ini untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam monolitik struktur ya. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa kita akan memindahkan komponen-komponen yang ada di dalam kernel yang tidak begitu penting, kita pindahkan ke dalam user space. Nah, jadi nantinya akan ada hanya inti-intinya saja yang tinggal di dalam kernel, inti-inti fungsionalitinya yang akan tinggal di dalam kernel. Nah, untuk mikrokernel sendiri, ini pertama kali muncul yang namanya Max ya, yang dibuat di dalam Mac OS X kernel. Nah, kemudian ada di sini message passing yang memiliki peranan penting nanti untuk mikrokernel, karena melalui message passing semua sistem ya, semua sistem application bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian kita lihat saja di sini gambaran umumnya ya, seperti yang kita bicarakan barusan, bahwa kalau dia monolitik ya, banyak sekali fungsi-fungsi di dalam kernel ya. Ada CPU scheduling, virtual memory, demanding paging dan lain sebagainya. Nah, itu semua ya terlalu kompleks di dalam kernel, sehingga idenya di dalam mikrokernel kita pindahkan saja yang tidak penting yang ada dalam kernel ke dalam user application atau user mode. Artinya akan banyak sekali nanti aktivitas yang terjadi di dalam user mode ya. Nah, dengan begitu security akan meningkat ya. Security meningkat. Kenapa saya bilang security meningkat? Karena memang inti dari sistem operasi ada di dalam kernel. Nah, ketika kita meremove sebagian besar fungsi-fungsi yang ada di dalam kernel ya, maka otomatis akan sedikit fungsi yang ada di dalamnya ya, yang hanya fungsi-fungsi intinya saja. Nah, jadi ketika ada masalah di dalam user mode, artinya tidak perlu untuk menuju kernel ya, tidak perlu untuk menuju kernel, atau tidak akan ada pengaruhnya terhadap kernel, karena memang ini well defined, well structured ya. Nah, jadi mikrokernel ini lebih mengutamakan dari sisi security-nya ya. Namun ada juga kelemahannya ya. Kita perlu melihat kelemahannya. Nah, kita lihat di sini bahwa fungsi-fungsi yang ada di dalam user mode karena begitu banyak ya, tentu akan ada banyak komunikasi antar proses di dalamnya. Misalkan dari application program pasti jika ingin ke file system ada interaksi proses ya. Kemudian misalnya ke device driver akan ada prosesnya juga. Jadi ada komunikasi antar proses ya. Jadi harus melalui
setiap aplikasi atau setiap fungsi yang ada di user space ini, misalnya application program ingin menuju device driver, dia harus menuju file system terlebih dahulu, kemudian menuju device driver. Jadi akan ada banyak sekali yang namanya message passing. Jadi di sini letak dari kelemahan dari microkernel, ya. Adanya overhead message passing, ya. Jadi setiap kita melakukan atau proses melakukan komunikasi dengan proses lain, dia harus menuju yang namanya kernel, ya, sistem call ke kernel, ya, kemudian baru bisa menuju fungsi yang lain. Nah, jadi bayangkan kalau kita menjalankan banyak sekali aplikasi, kita buka banyak sekali aplikasi, kemudian semua aplikasi bekerja, artinya akan ada penurunan performance pastinya, ya, penurunan performance karena ada overhead dari message passing. Jadi ini yang menjadi kelemahan utama di dalam microkernel system structure. Nah, kemudian ada metode modul, ya, pendekatan modul. Di sini idenya untuk menutupi yang namanya kelemahan di monolitik dan juga microkernel, ya. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Nah, di sini bahwa ini sudah well structured, ya, well separated atau well defined ke dalam berbagai modul. Jadi fungsi-fungsinya ini sudah memiliki modul masing-masing yang independen tentunya, ya. Tidak seperti monolitik, ya, tidak seperti monolitik yang digabungkan ke dalam satu kernel, ya. Atau tidak seperti microkernel, ya, yang nanti adanya message passing jika kita misalkan dari satu fungsi ke fungsi lain, ya, misalkan dari device bus driver kita menuju loadable, ya, akan menuju setiap fungsi yang ada di antara mereka melalui kernel. Jadi tidak seperti itu, ya. Jadi pendekatan modular ini untuk menutupi monolitik dan juga microkernel. Nah, ini lebih dinamis. Kenapa saya bilang dinamis? Karena memang ketika misalnya device and bus driver ingin bicara dengan misalkan ada execute formats di sini, executable formats, maka dia langsung saja menuju kernel, ya, menuju inti kernel, kemudian akan dilayani masuk ke dalam executable format. Jadi tidak melalui semua fungsi, ya, tidak ada message passing ke semua fungsi, ya. Jadi ini menjadi keuntungan, ya, untuk menutupi microkernel. Nah, di sini juga sudah well defined, tidak ketika kita melakukan penambahan fungsi, kita tinggal menambah modul saja, ya, tidak akan merubah kernel, hanya akan merubah yang namanya modul, adanya penambahan modul. Ketika kita ingin melakukan debugging, ya, kita harus hanya pergi ke dalam modul tersebut, tidak perlu mendebugging entire kernel yang ada di dalam, misalnya yang ada di dalam monolithic kernel. Jadi pendekatan modular ini sangat bagus, ya, banyak keuntungannya. Kemudian ada hybrid system. Nah, hybrid system ini menerapkan atau menggabungkan multiple approaches. Artinya di sini menggabungkan pendekatan-pendekatan monolitik, ada microkernel digabungkan ke dalam satu sistem. Nah, contohnya ada untuk Linux dan Solaris, ya, mereka menggabungkan sistem monolitik dan juga sistem modul. Nah, diharapkan nanti dengan menggunakan sistem modul akan menambah ini functionality dynamic loading-nya, ya. Jadi secara dinamis tidak melakukan message passing lagi. Jadi performanya akan semakin meningkat, ya. Performanya akan semakin meningkat. Kemudian untuk Windows sendiri ini kebanyakan menerapkan monolitik dan juga microkernel, ya. Nah, untuk Apple Mac OS X, ya, sudah hybrid juga, ya, melakukan layerisasi dengan Aqua User Interface plus Cocoa, ya, untuk programming environment-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa terdiri dari dua inti di sini, ya, ada Mac microkernel dan juga BSD Unix part. Nah,
Kenapa demikian? Karena memang nanti di dalam programming environment-nya ada yang sifatnya BSD, ya, jadi harus dilayani oleh BSD Unix. Sekarang kita akan melihat struktur dari Mac OS X, dimulai dari lapisan yang paling atas, ada Graphical User Interface. Mac OS X menggunakan Aqua. Kemudian Application Environment and Services, ada Java menggunakan Cocoa, QuickTime, BSD, ya. Kemudian untuk kernel environment-nya ada menerapkan hybrid system yang mana menggabungkan Macintosh dan juga FreeBSD. Nah, untuk BSD ini biasanya untuk Unix, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya untuk Mac ini, ya, yang ini hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang low level saja seperti multitasking, kemudian memori protected memory dan memori manajemen virtual memory, kemudian kernel debugging dan juga konsol I/O. Jadi untuk Macintosh kernel hanya untuk mengerjakan yang low level saja, sementara BSD di sini untuk mengerjakan yang bagian-bagian yang berat seperti ini. Java environment-nya ini, ya, yang diberikan ke Java, QuickTime, BSD, ya. Nah, kemudian ada iOS, ya. Untuk iOS ini dibuat oleh Apple, ya, khusus untuk iPhone dan iPad. Nah, ini juga strukturisasinya berdasarkan Mac OS X, ya. Kemudian ada penambahan functionality. Nah, ini untuk iOS sudah bisa berjalan di CPU arsitektur misalkan ARM atau Intel, jadi sudah bisa dijalankan di sana, ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan Cocoa Touch, ya, menggunakan Objective-C API untuk pengembangan aplikasinya. Kemudian media service seperti grafik, audio, video, ya. Kemudian ada core services, provide cloud computing and database, ya. Nah, untuk core operating systemnya based on Mac OS X kernel, ya. Jadi mengaplikasikan kernel Mac OS X ke dalam core sistem operating system dari iOS. Nah, kemudian Android, ya. Nah, di sini ada penjelasan singkat saja tentang Android-nya. Jadi di sini dikembangkan oleh Open Handset Alliance atau kebanyakan untuk sekarang dikembangkan oleh Google sendiri. Kemudian ini bersifat open source, jadi kita bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap Android kita. Nah, kemudian untuk Android sendiri ada memiliki kesamaan dengan iOS, yaitu menerapkan sistem stack, ya. Kemudian kernelnya berbasis Linux, hanya mengalami modifikasi sedikit saja, dan sudah menyediakan manajemen proses, memori, kemudian manajemen device driver, kemudian manajemen power juga sudah dilengkapi di dalam Android. Kemudian untuk runtime environment, nah, sudah ada library dan juga Dalvik virtual machine. Nah, untuk pengembangan aplikasinya menggunakan Java dan juga API Android, ya. Nah, kemudian di sini untuk frameworknya sendiri, ya, sudah ada web browser atau WebKit-nya, kemudian database menggunakan SQLite, multimedia dan lain sebagainya. Nah, ini adalah arsitektur dari Android, ya. Ada application framework-nya, kemudian library-nya sudah ini terpisah, ada SQLite, Surface Manager, WebKit dan lain sebagainya. Di sini untuk Android runtime-nya, ya, di sini ada core library-nya, kemudian menggunakan Dalvik virtual machine. Operating system debugging, ya. Jadi operating system juga menyediakan layanan untuk melakukan debugging. Apa itu debugging? Nah, debugging itu menemukan dan memperbaiki error yang terjadi, ya, baik itu error di dalam memori atau proses dan lain sebagainya. Nah, di sini operating system akan mengenerate, ya, log files, di mana log files ini nanti terdiri dari informasi-informasi error yang terjadi, ya. Nah, misalkan untuk kegagalan dari sebuah aplikasi, misalkan
Misalkan aplikasinya sedang error, nah nanti operating system secara otomatis akan mengenerate yang namanya core dump file. Ini merupakan core dump file ini capturing dari memori ya, proses-proses yang terjadi di dalam memori. Nanti akan di capture, kemudian dikumpulkan log filenya, kemudian dianalisis apa yang sedang terjadi. Nah kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan kernel, misalkan operating system ya, maka operating system juga akan menghasilkan sebuah crash dump file ya, yang terdiri dari informasi-informasi kernel yang dibuat di dalam memori juga ya. Jadi semua ini akan di generate ya, kemudian dianalisis untuk penanganan berikutnya. Nah, kemudian selain crash yang terjadi ya, ada juga yang namanya performance tuning ya. Di sini dapat mengoptimasi kinerja sistem. Nah, di sini ada nanti kita lihat ada dtrace ya. Nah, di sini ada sometimes using trace listing of activities. Jadi ada daftar-daftar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama proses berlangsung. Nanti itu akan direcord dan dianalisis ya. Kemudian di sini ada melakukan sampling ya, sampling terhadap instruksi ya. Nanti ini akan dibuat ke dalam statistical trends ya. Kemudian akan dianalisis. Nah, ini adalah performance tuning. Di Windows sendiri kalau kita buka Task Manager ya, di sana ada opsi-opsi tentang application, proses, performance, networking. Nah, di sini kita lihat di bagian performance-nya. Nanti kita bisa mengetahui di sini history dari penggunaan file ya. Kemudian di sini bisa diperlihatkan threads yang terjadi, kemudian prosesnya, kemudian ada sistem case-nya juga di sini ya. Kemudian limit, peak, page dan lain sebagainya bisa ditampilkan di sini. CPU usage ya, kemudian historinya. Jadi kita bisa nanti men-trace ya dari sini apakah sistem kita berjalan dengan baik atau tidak ya. Nah, metode debugging lainnya ada di trace. Ini proses untuk men-trace error-error yang terjadi juga ya. Nah, ini dibuat dalam bahasa D ya. Pertama kali diperuntukkan untuk Solaris, kemudian setelah itu untuk FreeBSD, macOS juga sudah mengaplikasikannya. Nah, ini event-event yang terjadi dibuat dalam bentuk probes ya, kemudian dieksekusi, di capture, dianalisis, kemudian ini sending it to the customers. Nah, di sini merupakan contoh event-event yang terjadi dalam pemanggilan sistem call ya, di dalam library, kemudian ke kernel dan kemudian masuk ke dalam user mode. Nah, di sini untuk U di sini artinya semua proses ini berada di dalam user mode ya. Kemudian kalau dia K berarti yang ini semua berada di dalam kernel mode. Kemudian kembali ke user mode. Nah, ini semuanya ini nanti code-nya ini semua akan direcord ya, kemudian akan dianalisis. Sekarang kita akan melihat operating system generation. Pada prinsipnya, operating system ini didesain bukan hanya untuk satu mesin saja, bukan hanya khusus satu mesin ya, tetapi bisa diinstal atau diterapkan ke berbagai jenis mesin, ke berbagai spesifikasi mesin ya. Nah, itu prinsip dari operating system. Misalnya bisa digunakan di mesin Intel, digunakan di mesin ARM, digunakan di mesin IBM atau Sun, Microsoft dan lain sebagainya. Nah, untuk itu operating system harus bisa melihat spesifikasi dari setiap hardware tersebut ya. Nah, untuk melihat itu digunakanlah SysGen ya, atau System Generation. Nah, ini nanti System Generation ini adalah program untuk memperoleh informasi-informasi tentang spesifikasi dari sistem hardware.
Nah, adapun informasi-informasi yang diharapkan misalnya adalah CPU dari hardware tersebut. Misalkan ada berapa CPU-nya, quad core kah, dual core kah, atau lain sebagainya. Kemudian spesifikasi dari memorinya, ya, berapa banyak memori yang ada di dalam mesin tersebut. Kemudian koneksi terhadap peripheral atau input dan output device, apa-apa saja, port-port mana saja yang ada. Jadi sysgen harus memperoleh informasi-informasi tersebut untuk men-generate operating system yang cocok untuk satu mesin tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat sistem boot. Nah, kita sering kali mendengar yang namanya booting, reboot. Nah, pengertian booting, ya, ini proses awal menghidupkan komputer kalau istilah sehari-hari. Nah, jadi proses awalnya itu seperti apa? Inisiasi untuk menghidupkan sebuah sistem itu seperti apa? Nah, ini nanti proses untuk meloading atau memuatkan atau mengalokasikan kernel ke main memory, ya. Nah, kemudian dengan dialokasikannya kernel ke dalam main memory, maka proses eksekusi akan dimulai. Nah, di sini ada firmware ROM, ya, yang berfungsi untuk menampung code untuk booting, ya. Biasanya disebut sebagai bootstrap loader, ya. Jadi nanti dimuat di dalam ROM. Kemudian kenapa harus di ROM? Karena memang ROM itu security-nya sangat tinggi karena hanya read only memory. Beda dengan RAM yang sifatnya erasable atau volatile, ya. Jadi ROM ini tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Nah, makanya ini dibilang tingkat security-nya tinggi, ya. Jadi di dalam ROM ini disimpan bootstrap loader-nya, kemudian atau bisa juga di dalam EEPROM, ya, EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, ya. Bisa dibaca lagi di dalam buku AOK-nya, Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, ini nanti akan mengalokasikan atau melokasikan kernel, ya. Nah, kernel ini di mana letaknya? Kernel ini adalah inti dari sistem operasi. Sistem operasi itu ada di mana? Ada di dalam disk kita, ya kan? Ada di dalam disk. Kemudian misalkan ini adalah OS, ya. Kemudian ROM, ya. ROM akan langsung menuju OS, ya. ROM akan menuju OS, ke inti OS, ke kernel, di mana bagian kernel dari OS ini kemudian akan dipindahkan ke dalam main memory. Kenapa main memory? Karena CPU, ya, akan melakukan akses terhadap main memory, ya, bukan langsung ke disk atau secondary memory, ya. Nah, ROM akan memanggil kernelnya, kemudian akan melokasikan kernel itu ke dalam main memory, kemudian CPU akan melakukan eksekusi, start the execution, ya. Nah, kenapa ROM ini langsung memanggil data dari operating system? Nah, kita kenal kemarin ada system call, ya. Jadi harus user dulu yang menginisiasi, maka terjadi system call, kemudian menuju kernel, kernel mode, baru bisa baru bisa dilayani oleh hardware. Nah, kita harus tahu bahwa ini merupakan sebuah firmware, ya. Jadi firmware ini sangat berbeda dengan hardware ataupun software, ya. Di mana firmware ini bisa langsung mengakses hardware kita, ya. Bisa langsung memberikan kontrol terhadap hardware. Nah, oleh sebab itu dari ROM ini yang berisi firmware ini akan langsung bisa langsung menuju hardware kita yang mana adalah disk, ya. Jadi tidak perlu ada inisiasi, ya. Jadi dia langsung menuju kernel, kemudian memindahkan kernel ke memori, kemudian mulailah proses eksekusi yang dilakukan oleh CPU. Nah, kemudian di sini jadi kadang-kadang ada dua step
proses untuk booting ini ya. Yang pertama ada boot block. Jadi boot block ya, boot ini disimpan dalam blok pada lokasi yang fix di dalam ROM ya. Nah, nanti code-nya akan meload ya, meload bootnya ini, kemudian which loads bootstrap loader from disk. Nah, nantinya setelah di load maka akan menuju alamat ke disk ya, kemudian bootstrapnya akan di load dari sana. Jadi ada dua pilihan ya. Jadi pertama bootstrap loadernya disimpan di ROM atau bootstrap loadernya disimpan di dalam disk ya. Kenapa di disk? Ya karena disk juga merupakan memori yang sifatnya tidak erasable ketika tidak ada aliran arus listrik ya. Jadi bisa tetap berada di dalam blok-blok memori tersebut ya. Sedangkan kalau di RAM tentu akan hilang ya, tentu akan hilang ketika komputer kita sedang mati misalnya ya. Nah, di sini ada common bootstrap loader ya, ada group untuk ini biasanya untuk Linux. Nah, kemudian setelah memasuki ini main memory, kernel memasuki memori sudah dialokasikan ke sini, maka sistem kemudian akan running ya. Kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, mungkin kira-kira sampai di sini dulu untuk sistem boot, dan mungkin sudah habis ya. End of the chapter 2 ya. Jadi kalian harus mempelajarinya lagi ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan penyampaian, mohon dimaafkan ya. Bisa dibaca lagi bukunya untuk lebih jelasnya ya. Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke chapter berikutnya, ke chapter 3. Oke, see ya.